Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM Inspirasi Keluarga Anda. Selamat pagi keluarga Sip. Aral Tafunisa di sini menemani ruang dengar Anda di program spesial ada talk show kita di pagi hari ini. Dan Aral tidak sendiri pastinya, sudah ada hadir bersama kita di studio Sip di pagi hari ini. Ada Ustadz Dr. Erwan SHI MA. Beliau ini Ketua Stai Arisalah Sumatera Barat, dan juga bersama Ustadz Wahyudi SSM Hum, Wakil Ketua 2 Stai Arisalah. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Ustadz Erwan, Ustadz Yudi. Iya, selamat pagi. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kompak banget ya keluarga Sip ya. Kita agak grogi juga ini kedatangan petinggi Stai Arisalah Sumatera Barat. Kita ke Ustadz Erwan terlebih dahulu. Ustadz sehat pagi ini Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah ngopi ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Tadi janjian sama Ustadz Yudi bareng kesini Ustadz? Iya, sendirian kayak. Oh sendirian ya kayaknya. Oke keluarga Sip. Dan kita bakal bincang-bincang seru ya, karena hari ini petinggi udah hadir di sini nih ya, di hari Selasa ini tanggal 22 Juli 2025 yang bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1447 Hijriah. Arisalah Sumatera Barat. Ini lagi hype ya Ustadz ya. Ana lihat di salah satu sosial media ya, di TikTok ya keluarga Sip, itu lagi sering FYP Ustadz kontennya. Iya, Masya Allah sekali. Yang almednya warna kuning apa oranye itu Ustadz? Kuning emas. Oh kuning emas ya, Masya Allah. Kita langsung start karena flyernya udah kita sebar dari kemarin, jadi udah ada pertanyaan titipan nih dari adik-adik calon mahasiswa. Anak ke Ustadz Erwan dulu, izin Ustadz. Jadi ada pertanyaan ini terkait Stai Arisalah Sumatera Barat dengan image katanya religius sekali kakak katanya. Jadi di sana kabarnya juga panggil Ustadz Ustazah katanya. Nah sebenarnya apa nih Ustadz yang kemudian menjadi daya tarik tersendiri kenapa orang-orang harus teman-teman kita di luar sana harus memilih Stai Arisalah Ustadz? Silakan Ustadz. Terima kasih Ustazah. Iya. Juga keluarga Sif yang luar biasa. Iya. Pada talkshow atau bincang-bincang diskusi spesial kita memang mengangkatkan tentang lebih dekat dengan STAI Arisalah Sumatera Barat. Iya. Yang harus dipahami itu lebih dahulu, ini STAI ini apa kan? Sekolah Tinggi Agama Islam. Iya. Berarti nilai utama kita kan Islam. Iya benar sekali Ustaz ya. Ya tentu Islam identik dengan spiritual, religinya, yang punya nilai-nilai tinggi lah dibandingkan dengan yang lainnya tentunya. Maka STAI ini punya prinsip dasar bahwa membangun atmosfer religius di kampus sudah pasti, karena ini bagian dari apa yang kita usahakan dan upayakan, dan juga bagian dari kompetensi yang kita inginkan setiap lulusannya. Nah, karena ini memang berangkat dari visi dan misi STAI Arisalah Sumatera Barat. Nah, kemudian kalau panggilan Ustadz sebenarnya terambil dari bahasa Arab. Yang telah kemudian sangat populer dalam bahasa kita, Ustadz Ustazah. Nah, intinya Ustadz itu kan penerang artinya, lampu lah. Ya sama dengan guru, sama dengan yang dituakan, karena faktor keilmuan dan lain sebagainya. Maka panggilan ini bukan suatu hal yang harga mati untuk di lingkungan kita. Karena kita biasakan Ustadz Ustazah karena memang ada nilai bahwa dia menerangi baik antara dosen dengan mahasiswanya atau antara sesama dosen yang sifatnya kita menerangi satu sama lain. Nah, karena ini udah suatu hal yang biasa saja, jadi mengalir saja. Dan tidak ada juga salahnya memanggil Pak dosen, Bu dosen, atau panggilan lain, tidak masalah sebetulnya. Tapi ini mendukung atmosfer religius di lingkungan kampus begitu ya Ustadz ya. Dan pastinya juga insya Allah ini akan membentuk suatu kebiasaan baik juga ya Ustadz. Jadi antara mahasiswa dengan dosennya, katakanlah Ustadz Ustazahnya ini lebih dekat juga barangkali ya, saya lebih dekat juga. Nah ini udah terjawab kali ya, ada adik kita yang bertanya tadi namanya Putri, katanya di Steba. Masya Allah ya, pertanyaan titipan. Ditunggu Putri di Stai Arisalah. Dan ada lagi Ustadz yang masuk pertanyaan ini dari hamba Allah, katanya di Ikur Kotowah, tetangga kita ini di sini. Spill dong kakak apa saja jurusannya. Wah sabar. Sabar ya, kita
kita ke Ustadz Yudi dulu. Nah, berangkat nih Ustadz dari yang dijawab oleh Ustadz Erwan tadi, Mbak, yang dijelaskan beliau bahwasanya panggilan itu tidak ada harga mati juga ya Ustadz. Ini cuma maksudnya ini membentuk atmosfer religius di lingkungan kampus. Nah, apakah berpengaruh nanti Ustadz kepada kegiatan atau pengembangan kegiatan kemahasiswaan di Stay Arisalah sendiri, Ustaz? Apakah terbatas nih Ustaz karena panggilannya Ustazah begitu, Ustaz? Silakan Ustaz Yudi. Baik, terima kasih Ustazah. Iya. Halo keluarga SIP. Iya. Untuk pertanyaan ini, insya Allah tidak ada batasan ya. Iya, iya. Tidak ada batasan untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan kemahasiswaan. Iya, iya. Ya, kita membuka peluang, kita membuka kesempatan bagi setiap mahasiswa nantinya yang memiliki bakat, memiliki potensi yang besar gitu kan, silahkan disampaikan gitu, silahkan sampaikan pada pihak kampus insya Allah akan memberikan fasilitas itu gitu. Nah, jadi untuk pengenalan lebih awalnya itu kita kan sebenarnya ada 2 unit di kemahasiswaan itu saja. Pertama itu ada organisasi mahasiswa Ormawa, itu seperti ada BEM ya, eksekutif mahasiswa, ada HMJ-nya. Kemudian kita juga ada namanya UKM saja, UKM unit kegiatan mahasiswa. Nah, di UKM ini nantinya kita bisa merealisasikan gitu merealisasikan bakat, potensi dan minat dari mahasiswa nantinya. Terakhir yang itu kita sudah ada sekarang cabang olahraga. Nah, sudah ada mahasiswa yang mengikuti PON ya, PON itu kemarin ke Jambi gitu. Masya Allah, dalam bidang atau cabang olahraga pencak silat. Jadi tidak ada keterbatasan. Namun tentu kita kembali lagi pada prinsip awal, kita sekolah Islami, sekolah religi, tentu kita harus menjaga benar, nilai-nilai dasar Islam. Oke, nah begitu ya teman-teman di luar sana nih yang masih pada penasaran apakah terbatas kegiatan kami? Wah, tidak, sama sekali tidak, malah ada yang udah ikut PON ya Ustaz ke Jambi itu. Dan for your information teman-teman ya, adik-adik Stay Arisalah Sumber juga explore sampai ke Radio SIP ya. Mereka punya ini nantilah kita spill ya, karena ada beberapa jurusan udah ada masuk pertanyaan nih Ustaz. Izin nanti ya Ustaz di segmen kedua insyaallah apa saja jurusan yang ada di Stay Arisalah itu sendiri Kak, boleh di spill enggak gitu ya. Dan sedikit Ustaz, kita ke Ustaz Erwan yang sebagai pimpinan Stay Arisalah Sumatera Barat, apakah ada kriteria khusus nih Ustaz tahun ini untuk penerimaan mahasiswa itu sendiri Ustaz di Stay Arisalah? Karena dia religius tadi nih pertanyaan juga, wah rame nih Ustaz. Rame, izin Ana menyampaikan ya Ustaz, karena panggilannya ustazah Ustaz katanya. Apakah ada kriteria khusus harus punya hafalan berapa Ustaz katanya? Ini tidak ada ketakutan. Boleh Ustaz dijawab Ustaz? Ya, pada dasarnya perguruan tinggi agama Islam itu tidak punya hampir sama semua. Kita di Stay Arisalah itu tidak punya kriteria khusus sesungguhnya. Tapi setelah jadi mahasiswa Stay nanti akan ada kekhususan bagi mahasiswa yang bergabung di Stay Arisalah Sumatera Barat. Ya biasa, yang penting itu bagi kita adalah pertama memang karena ini aturan undang-undang, telah menamatkan SLTA, baik dia di SMA, di MAN, di SMK ataupun tingkatan pesantren misalnya. Yang kedua bagi kita itu sebenarnya 2 hal saja Ustazah ya. Pertama, mau berkeinginan untuk kuliah, karena memang dilihat dari kehidupan kita sekarang, ya dalam tanda petik ya, bahwa untuk kedepannya itu sangat dibutuhkan orang-orang yang punya pola pikir yang dewasa, punya jiwa-jiwa leadership dan segala macamnya itu didapatkan di perkuliahan selain disiplin keilmuan. Benar sekali Ustaz. Yang kedua itu adalah kegigihan. Ya, kegigihan ya, mau nak dia kemudian mengembangkan potensi. Seperti kata Ustaz Mahyudi tadi, bahwa kita mempunyai sarana-sarana untuk mengembangkan potensi dari mahasiswa kita ini. Apalagi kita memang di bawah Yayasan Wakaf Arisalah Sumatera Barat, punya luar biasa uniknya
Ya, di antaranya ada SIP FM, di Iya. antaranya ada bagian-bagian tertentu yang bisa kita kembangkan. Iya, benar sekali. Jadi tidak ada batasan ya teman-teman. Gak usah takut ya Ustaz, gak usah takut. Insya Allah bertumbuh bersama kita ya Ustaz. Dibarengi nanti sama ustaz-ustazah dosen yang sangat luar biasa. Makin penasaran ya adik-adik di luar sana, boleh banget tinggalkan komentar di postingan terbaru Instagram SIP FM, atau boleh banget join bareng kita di 082174597178. Aral saya bakal balik lagi dengan pembahasan yang lebih seru ya, karena kita bersama petinggi STAI Arisalah Sumatera Barat ini. Satu musik positif untuk semua pendengar dimanapun berada dari Maher Zain dengan Close to You. Selamat mendengarkan. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga SIP, Aram Altafundisa masih di sini berada di ruang dengar Anda di special talk show kita di pagi menjelang siang ini ya keluarga SIP ya. Dan kita bersama Dr. Erwan SHIMA, Ketua STAI Arisalah Sumatera Barat, dan juga Ustadz Wahyudi SSM Hum, Wakil Ketua 2 STAI Arisalah Sumatera Barat. Ada beberapa pertanyaan titipan dari teman-teman yang kita usahakan sudah dijawab ya, sudah dijelaskan tadi oleh Ustadz kita ini. Dan sekarang nih kita ke Ustadz Yudi terlebih dahulu ini. Izin Ustadz, ini adik-adik kita di luar sana penasaran apa aja nih prodi yang sudah ready di STAI Arisalah. Silakan Ustadz. Baik, keluarga SIP, Iya. terima kasih saudara. Iya. Jadi alhamdulillah pertama itu kita kan berdiri dari tahun 2019. Oke. 2019 itu kita mengusung satu program studi. Oke, Ustadz. Yaitu ekonomi syariah. Oke, baik. Ekonomi syariah. Iya. Dengan status sekolah tinggi ekonomi Islam. Oke. Iya. Nah, alhamdulillah tahun 2024 ya, tahun 2024 tepatnya pada 22 Oktober Iya. 2024 Iya. itu kita sudah alih status menjadi sekolah tinggi agama Islam. Oke, baik. Dengan beberapa tambahan program studi. Iya. Yaitu ada S1 PAI, Pendidikan Agama Islam. Iya. Kemudian kita ada S1 Komunikasi Penyiaran Islam atau KPI. Kemudian kita ada S1 Bahasa dan Sastra Arab. Prodi S1 Bahasa dan Sastra Arab. Kemudian kita ada program khusus atau program non-gelar itu Mahat Ali. Iya, baik. Nah, alhamdulillah pada 19 Maret 2025 keluar izin program studi S1 pariwisata syariah. Masya Allah, pariwisata syariah. Nah, sekarang kita ada 5 program studi sarjana dan 1 program khusus yaitu Mahat Ali. Masya Allah, ini menarik nih Ustadz. Ada 5 program studi ya keluarga SIP di STAI Arisalah sendiri, dan 1 apa tadi Ustadz, Mahat Ali ya Ustadz ya. Mahat Ali, ada PAI, ada KPI ya, Komunikasi Penyiaran Islam, kemudian ada Bahasa dan Sastra Arab, dan yang terakhir nih Ustadz, pariwisata syariah. Ini juga ada nih pertanyaan yang sudah masuk ya Ustadz dari adik-adik kita. Masya Allah ramai sekali hari ini. Jarang nih Ustadz kita talk show yang rame ya. Hari ini rame banget ya, karena kita share tadi flyernya, dan dari semalam ada titipan pertanyaan. Alhamdulillah. Ini ada lagi yang baru masuk dari Riva di Tabing katanya. Wah, jangan-jangan ini ya. Katanya Ustadz, apakah kurikulumnya berbeda? Lagi-lagi pertanyakan perbedaan sistem pembelajaran dan kurikulum yang ditetapkan itu syariah kah Ustadz, gitu katanya. Kita ini mungkin dengan 5 program studi ini Ustadz, apakah ada program maksudnya kurikulum syariah ya gitu ya, harus tahfiz atau harus umul hadis atau apa gitu Ustadz? Silakan Ustadz dijelaskan Ustadz. Iya, masih Sayudi, kita ke Sayudi terlebih dahulu deh. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah semuanya syariah? Iya. Tentu tidak gitu ya. Tidak, karena kita mengacu kepada kurikulum yang ada pada pendidikan tinggi secara nasional atau secara umum, kan. Namun tentu di dalam sebuah perguruan tinggi atau sekolah tinggi itu ada pencirinya, ada kurikulum pencirinya. Memang di Arisalah atau di STAI Arisalah itu kita memiliki kekhususan ya, atau pencirian program mata kuliah program studinya itu ada tahsin, tahfiz gitu Ustazah gitu. Jadi tahsin itu kita nanti adik-adik atau mahasiswa itu belajar di semester awal. Nah, untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Kemudian nanti ada juga tahfiz. Nah, tahfiz ini mungkin yang akan ada di setiap semester. Nah, di setiap semester karena kita memang memiliki salah satu salah satu tujuan itu agar mahasiswa ini ketika tamat mereka memiliki hafalan Al-Qur'an kalau memang yang dari nol ya Ustazah.
itu memiliki hafal Quran minimal 4 juz. Masya Allah ya. Jika mereka sudah memiliki hafalan Al-Quran sebelumnya, itu tentu hanya murojaah atau mengulang, kemudian menambah mungkin dan menjaga konsistensinya gitu. Iya, oke. Ini udah dijelaskan oleh Ustadz Yudi, adik-adik di luar sana, para pendengar setia Radio SIP. Sekarang kita ke Ustadz Herwadi. Izin Ustadz, jadi kampus Arisalah, maksudnya Stay Arisalah Sumatera Barat ini dengan mengusung tema religi tadi ya Ustadz, atmosfer yang dibangun itu religi. Kemudian juga ini tidak berpengaruh sebenarnya kepada kegiatan mahasiswa, tetap akan jalan kok seperti biasa, bahkan lebih ini ya Ustadz lah, lebih bukan bebas ya, tapi tidak mengikat ya Ustadz, maksudnya tidak akan terbatas juga kegiatannya. Nah, upaya kampus ini Ustadz, upaya kampus untuk membentuk karakter Islami, karena memang kampusnya tadi dengan ciri Islami tadi. Nah, apa saja upaya kampus dalam membentuk karakter Islami bagi para mahasiswanya ini Ustadz? Ya, yang penting bagi kita adalah tidak mengedepankan simbol semata. Iya, benar. Tapi ada nilai-nilai yang kemudian ada pada diri mahasiswa itu. Iya. Nah, kemudian untuk menanamkan nilai ini perlu ada ya semacam kegiatan kajian yang isinya mengisi wawasan keislaman, memperdalam tentang apa pemikiran tentang keislaman dan lain sebagainya. Maka sebenarnya ini kan membangun, maka nilai-nilai dasar dari STAI itu ada beberapa poin. Yang pertama itu kan berkarakter. Jadi berkarakter ini terbangun setelah ada ya tidak hanya transfer ke knowledge, tetapi juga ada monitoringnya, ada upaya saling berbaginya dan sebagainya. Jadi itu bisa didapatkan ketika tidak hanya di dalam kelas secara prinsip di tugas sebagai dosen, tetapi juga bisa di luar kelas dalam bentuk ya diskusi-diskusi ringan, FGD dengan mahasiswa. Yang terpenting itu adalah terbangun karakter ini. Yang kedua adalah bahwa dari sisi kognitif kan, karena apa yang kita kerjakan kan berangkat dari apa yang kita pikirkan. Nah, untuk mengisi pikir kita ini perlu ada upaya di sana. Maka kita nilai yang kedua itu adalah terpelajar. Dia bisa secara dewasa, secara matang memahami seperti apa kehidupan, kemudian seperti apa dia kuliah, dan apa yang kemudian dia dapatkan, dan apa pula perencanaannya untuk masa yang akan datang. Selain ada bibit kepemimpinan atau bisnisnya pada dirinya, tentu lingkarannya adalah dia terbingkai dengan keislaman. Nah, inilah yang kita maksud dengan nilai-nilai itu. Maka kemudian seperti kata Pak Ustadz Muhayyudi tadi, bahwa di program-program kemahasiswaan itu sudah terbangun. Nilai ini tersampaikan dengan baik. Kita tidak menghalangi, kita tidak membatasi, tetapi kita hanya memberikan ada nilai yang masuk ke dalam setiap kegiatan mahasiswa. Misalnya, alhamdulillah bulan kemarin kalau tidak salah, ada 3 mahasiswa kita utus ke Bogor pertemuan BEM se-Indonesia. Masya Allah, udah masuk ya Ustadz, udah tergabung ya Ustadz? Udah tergabung. Alhamdulillah. BEM se-Indonesia. BEM sih ya. Yang kita sampaikan waktu pemberangkatan mereka itu adalah bahwa kita punya nilai, Arisalah punya nilai, punya karakter. Maka ketika bergabung dengan teman-temannya se-Indonesia di Bogor itu, tampilkanlah nilai itu. Ini yang kita inginkan dari mahasiswa sungguhnya. Masya Allah. Jadi nggak usah khawatir nih adik-adik ya. Karena BEM Stay sendiri sudah BEM sih ya, sudah bergabung ke aliansi BEM seluruh Indonesia. Dan for your information ya guys, teman-teman di luar sana, beberapa kampus di Sumatera Barat ada yang belum bergabung dengan BEMSI. Nah, Stay Arisalah sendiri sudah tergabung ini ya dengan aliansi BEM se-Indonesia. Kemudian Ustadz, apakah ada nih Ustadz ya bentuk support apa program unggulan beasiswa yang ditawarkan oleh Stay Arisalah sendiri Ustadz? Oh iya, tentu ada. Ada ya Ustadz ya. Upaya kita tentu ada, bahwa Stay Arisalah Sumatera Barat itu pertama memberikan ya prinsipnya 2. Pertama kemudahan, yang kedua kemurahan. Nah, kalau terkait dengan beasiswa ya, pertama itu ada KIP, beasiswa KIP dari pusat yang sekarang sedang didata oleh Ustadz Wahyudi. Mudah-mudahan keluarga SIP, adik-adik SLTA yang sekarang ingin bergabung ke STAI, kemudian masuk data dari Ustadz Wahyudi. Amin. Yang kedua itu ada di tahfiz. Tahfiz itu minimal 1 juz. Kita juga ada program beasiswanya. Tentu ini adalah support dari yayasan kita, Yayasan Wakaf Arisalah.
Kemudian juga ada beasiswa prestasi berdasarkan apakah prestasi akademiknya dan akademiknya menjadi pertimbangan bagi kita juga. Ada kemurahannya, misalnya bisa pengurangan UKT-nya atau ada hal-hal yang sifatnya bisa kita bantu di sana segi keuangan gitu ya. Kemudian ada dari Basnas kota dan provinsi barusan kita nelpon ketua Basnas dari Kabupaten 50 kota. Alhamdulillah ada 3 orang di sana mahasiswa kita yang kemudian dapat bantuan beasiswa dari Basnas dari Kabupaten 50 kota. Insyaallah sebentar lagi beberapa waktu akan datang akan ada penyerahannya secara seremonial oleh Bupati. Masya Allah. Jadi, dan kita telah komunikasi hampir di 10 kabupaten kota untuk kemudian bersama di Basnas ini. Masya Allah. Insyaallah juga ada di provinsi dah jalan di Ustaz ya. Udah jalan dan alhamdulillah kita juga ada kotanya lah dari Basnas provinsi untuk stay area Salah Sumatera Barat. Kemudian juga ada ini yang luar biasa nih Zah. Ini Mahat Ali ini, program khusus Mahat Ali ini mendapat support yang sangat luar biasa dari yayasan kita, Yayasan Wakaf Ali Salah, sehingga memang ada plotnya 15 orang mahasiswa yang punya keinginan yang mau gigih di program khusus Mahat Ali ini non biaya dikasih beasiswa full nih. Oh, beasiswa full ya, Ustaz? Kemudian ada bantu konsumsinya segala macam, tinggal memang maksimal dalam jangka 1 tahun untuk materi-materi pengasuhan, tahsin, tahfiz Quran dan bahasa Arab. Kemudian 1 tahun pengabdian setelah itu kan. Nah, jadi dan ada lagi 15 orang yang memang bisa, artinya boleh di kosnya di tempat lain, tetapi dibantu oleh yayasan 15 orang targetnya. Alhamdulillah ini tetap menjadi program unggulan kita, nih program khusus Mahat Ali. Masya Allah sekali teman-teman. Jadi nggak usah khawatir ya Ustaz, nggak usah khawatir sekali. Nih setali tegak uang ya keluarga sip kita ke Sayudi sekarang nih. Kita tanyakan sampai detail banget gitu ya, biar lebih dekat kita sama Stay Arisalah. Ada melihat Ustaz beberapa kali FYP ya di TikTok ini ada tim Stay yang visit ke beberapa sekolah. Nah, kabupaten mana saja nih Ustaz? Kebetulan Ana dari daerah yang lumayan terpinggir. Adik-adik di sana juga bertanya ketika Ana forward, ketika Ana share lagi gitu ya, kok ke kita nggak ada ya? Kalau kita dari Solo Selatan Ustaz. Nah, itu lumayan terpinggir ya Ustaz. Ini kemana aja yang udah Ustaz? Dan itu seperti apa visitnya ini Ustaz? Itu targetnya bagaimana Ustaz? Apakah ke tempat daerah yang udah visit itu ada kuota nanti atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya nih Ustaz. Alhamdulillah sejak dibentuk panitia PMB ya. Nanti kedepannya sama Ustaz Dr. Erwan ini ada program terbaru nanti Ustazah PMB ini. Masya Allah. Jadi program itu tidak hanya berlaku per tahun akademik, tapi sepanjang tahun kita PMB terus gitu. Masya Allah, ini seru nih ya saya. Utama beliau nanti. Oke. Untuk yang tahun akademik 2025-2026 ini, kita sebenarnya sudah melakukan visit ke lapangan atau ke daerah-daerah itu dalam rangka sosialisasi dan promosi Stay Arisalah itu mulai dari kita ke Kabupaten Solo dan Kota Solo awalnya saja. Kita Kota Solo kita sudah pergi ke sekolah-sekolah ya yang ada di Kabupaten Solo seperti kemarin itu kita ada ke SMA 1 Gumanti Panjang, SMA 1 Danau Ate Danau Bawah, pokoknya halan panjang saja. Rak Solo Esat. Kemudian kita juga ke Kota Solo ya, sampai terakhir tuh kita ke SMA 2 Sumbar. SMA 2 Sumbar. Kemudian dari itu tim Solo, kemudian tim kedua berangkat ke Solo Selatan nih Ustazah. Oh, ada ya Ustaz? Alhamdulillah. Ada ya Ustaz? Itu ada beberapa orang ya, ada beberapa tim juga yang berangkat ke Solo Selatan selama 2 hari. Itu menyisir bagian atau sekolah seperti pondok pesantren. Oh iya ada pesantren, ada juga ke sekolah umum dan alhamdulillah sebenarnya peminat ya atau yang tertarik ya dengan Stay Arisalah Solo Selatan itu cukup banyak. Lumayan ya Ustaz ya. Cukup banyak. Alhamdulillah sudah ada beberapa orang yang sudah daftar bahkan sampai daftar ulang. Oh Masya Allah ya. Nanti mungkin lebih khusus terkait siapa-siapa saja mungkin nanti ketua PMB. Oh iya benar Ustaz. Iya. Kemudian kita sudah sosialisasi juga di Kota Padang. Di Kota Padang itu ke beberapa sekolah, ada SMA juga, pondok pesantren, kemudian ada SMK juga. Nah,
kemudian kita sudah berangkat juga ke Pariaman. Padang Pariaman dan kota Pariaman saja. Kemudian kita sudah ke Agam saja. Masya Allah ya. Sampai ke Agam, 50 kota, kota Payakumbuh. Ke Batu Sangkar juga. Oh iya. Dan selain ke sekolah, kita sebenarnya juga datang atau mengunjungi kantor-kantor instansi pemerintah. Ya, contohnya kita waktu ke Agam itu kita ke Canduang. Ya, selain kita ke MTI Canduang itu kita juga mendatangi Wali Nagari, Canduang, kemudian juga camat yang ada di Canduang. Kita sosialisasikan Stai Arisalah, kita tinggalkan alat apanya seperti brosur. Nah, mana tahu nanti ada yang berurusan ya ke kantor-kantor tersebut memiliki keluarga atau anak yang ingin kuliah gitu kan. Kemudian kita juga ke ke 50 kota juga seperti itu. Selain ke sekolah, kita juga mengunjungi instansi. Yang paling jauh itu kita sampai ke Kurai kalau tidak salah, nama nagarinya saja. Nah, terakhir kemarin kita di awal Juli ya, Ustaz ya. Nah, di awal Juli tanggal 3 sampai 4 Juli itu kita sampai ke Pasaman saja. Masya Allah, sampai Pasaman ya, Ustaz? Ke Pasaman. Itu bersama Ustaz Dr. Irwan juga dan tim PMB lainnya. Itu kita bertemu dengan Wakil Bupati. Pasaman apa sih? Pasaman Barat, Pasaman Barat. Kemudian kita ke JSIT ya, JSIT itu memiliki yayasan Darul Hikmah juga. Nah, kemudian kita juga ada beberapa kantor Kementerian Agama di Pasaman. Kita juga singgah Keman 1 Lubuk Skaping ya, Lubuk Skaping gitu ya. Nah, kemudian kita juga menyebarkan brosur dan juga memasang spanduk di pinggiran-pinggiran jalan atau di depan-depan toko. Kemarin juga ada di masjid Ustaz, dekat rumah beliau. Masya Allah ya, Ustaz. Kita ingin sebenarnya memang branding Stai Arisalah ini Ustaz. Nah, kita ingin mengenalkan Stai Arisalah Sumatera Barat ini di memang Sumatera Barat terlebih dahulu ya. Sebelum nanti kita lebih jauh mungkin ke luar provinsi. Iya. Masya Allah sekali, ternyata nggak main-main effortnya ya keluarga SIP. Udah sampai Solo Selatan ternyata ya. Barangkali belum aja ke daerah-daerah yang lumayan ke pinggir ya tadi ya, tapi sudah ternyata. Ini effortnya Masya Allah ya. Tidak kaleng-kaleng ya teman-teman di luar sana ya, Ustadz kita ini untuk mengait ini ya, membawa merangkul teman-teman yang belum menemukan tempat kuliahnya. Ayo join bareng kita di Arisalah. Kita break dulu Ustadz, kita lanjut segmen berikutnya dan sudah ada titipan pertanyaan lagi ini ya dari adik kita, kabarnya ini dari mungkin mendengarkan via streaming ya di daerah Solo ini Ustaz. Nah, pertanyaannya adalah apakah PMB masih buka Ustaz? Apakah PMB masih buka, kemudian juga apa yang membedakan, ini udah terjawab juga tadi ya, membedakan Stai Arisalah dengan kampus lainnya. Dan masih ada pertanyaan ternyata. Kita udah mau masuk segmen terakhir ya keluarga SIP, Masya Allah sekali. Dan ini terakhir sepertinya. Oke, kita baca terlebih dahulu. Bagaimana peran Stai Arisalah dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital? Kemudian apakah tersedia lapangan pekerjaan langsung, Ustaz? Seru ini. Jangan kemana-mana keluarga SIP, Aral Tafonisa bakal balik lagi. Kita ke satu musik positif terlebih dahulu dari Vokarabi dengan Senyuman. Selamat mendengarkan. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga SIP, kita sudah sampai di segmen terakhir untuk special talk show kita di pagi menjelang siang ini. Masya Allah sekali dari teman-teman, kita berterima kasih, apresiasi juga ya sudah membersamai kita nyari 1 jam ini. Dan masih ada ini pertanyaan ya, Afwan, nanti kalau tidak terjawab semuanya boleh banget nanti juga berkunjung ke Instagram Stai Arisalah Sumatera Barat atau di Instagram SIP FM. Dan ini ada pertanyaan, izin kita ke Ustadz Erwan terlebih dahulu ini. Izin Ustadz, ada pertanyaan ini. Bagaimana nih Ustadz peran Stai Arisalah dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital ini Ustadz? Silakan Ustadz. Baik, ini luar biasa nih pertanyaan jauh ke depan cara berpikirnya. Memang di Stai Arisalah Sumatera Barat tadi kita sampaikan bahwa kita lebih menanamkan nilai dan segala macamnya. Ya, salah satunya adalah dalam menghadapi perubahan zaman dan segala macamnya, termasuk dengan tantangan zaman global itu. Pertama memang nilai kita masukkan dari di mata kuliah, cara mentransfer keilmuan, kemudian ada diskusi-diskusi di luar
kuliah kita. Kemudian yang kedua tentu yang namanya perkembangan zaman tidak bisa kita halangi, tidak bisa kita kemudian hambat, tetapi bagaimana ini bisa kita manfaatkan sebaik mungkin. Maka bagi kita di STAI Arisalah Sumatera Barat ini memang pendekatan digital terhadap apakah penyampaian kuliah di dalam sistem pengajaran ataupun memang dengan diskusi-diskusi yang ala digital atau yang intinya adalah mengembangkan potensi bagi mahasiswa kita di zaman digital ini dengan menggunakan yang bernuansa digital tentunya. Apalagi memang misalnya di kita punya KPI ya, prodi KPI itu kan bagaimana dia bisa menyalurkan apa hobinya, bakatnya di bidang komunikasi dengan menggunakan alat-alat digital akan sangat terfasilitasi ya, seperti momen adanya podcast, atau show dan segala macam. Intinya adalah bahwa kita di STAI Arisalah Sumatera Barat memanage, mengatur sedemikian rupa dengan perkembangan zaman digital ini untuk memberdayakan dan memerankan peranan mahasiswa kita untuk bisa kemudian menguasai lah dalam bidang digital itu. Oke, Masya Allah. Jadi jangan khawatir ya pendengar. Insya Allah kita udah jaga-jaga juga ini ya Ustaz ya. Kedepannya juga kita udah siapkan. Dan kita pindah nih ya, kita ke Ustaz Yudi lagi ini. Kedepannya nih Ustaz, bagaimana kemudian anak-anak kan tadi udah dijelaskan oleh Ustaz Erwan, bagaimana ada unggulan kita ya, mulai dari kemudian berkarakter, kognitifnya diisi juga, terpelajar, dan keislaman karena memang kampus kita religi. Nah, dengan bekal ini ada juga pertanyaan, kekhawatiran akan dunia kerja nih Ustaz. Kira-kira bisa tidak ya anak kita ini nanti, alumnus kita ini memang mereka langsung siap kerja, apalagi dengan adanya program khusus Mahat Ali ini Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, Ustazah, keluarga SIP, insya Allah setelah menamatkan kuliah ya, selama lebih kurang 4 tahun di STAI Arisalah Sumatera Barat, insya Allah mahasiswa atau lulusan itu bisa bekerja langsung. Salah satunya misalnya di program studi PAI, Pendidikan Agama Islam, itu kita bisa memberikan fasilitas ya. Jangankan keluar, internal Arisalah saja bisa memfasilitasi atau wisudawan-wisudawati itu untuk langsung siap bekerja. Contohnya mereka yang kuliah di PAI kan itu basicnya adalah pendidikan atau tarbiyah, itu kan mereka bisa langsung ditempatkan di unit-unit yang memang latar belakangnya pendidikan seperti di SD, di SMP, di MMA gitu saja. Kemudian kalau mereka yang mungkin ambil lulusan ekonomi syariah atau pariwisata syariah nantinya, itu tentu mereka bisa bekerja menjadi seorang wirausahawan gitu ya, entrepreneur atau membuka usaha sendiri atau bekerja di bidang-bidang lainnya. Kemudian tentunya kita juga sudah mempersiapkan dari awal saja dengan adanya program magang, PPL dan KKN yang ada di kurikulum yang ada di STAI Arisalah Sumatera Barat. Tentu itu menjadi batu loncatan bagi mahasiswa nantinya sebelum mereka memang benar-benar siap untuk masuk ke dunia kerja. Kita sudah berikan mereka semacam simulasi ya kan, simulasi untuk praktik ya, bagaimana mereka menerapkan atau mengimplementasikan ilmu-ilmu secara teoritis yang mereka dapatkan selama kuliah itu di dunia kerja. Nah, ketika mereka sudah mendapatkan itu, mereka sudah memiliki pengalaman di misalnya mereka di mana magangnya gitu kan, insya Allah mereka sudah siap untuk bekerja dan insya Allah kampus juga bisa memfasilitasi itu. Masya Allah sekali ya. Lagi nih Ustaz, masih buka Ustaz PMB-nya Ustaz sampai sekarang Ustaz? Oke, alhamdulillah untuk saat ini kita masih buka ya penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026 itu sampai bulan September 2025 Ustaz. Masya Allah, masih ada waktu, masih panjang ya Ustaz ya? Kita sudah masuk pada gelombang ketiga sekarang. Ya, jadi untuk adik-adik di luar sana masih bisa nih ya, ayo join bareng kita nih di STAI Arisalah. Insya Allah siap kerja juga, minimal internal kita itu diperdayakan dulu ya Ustaz ya. Oke Ustaz, kita hampir selesai, 1 jam tidak terasa, seru sekali. Terakhir sekaligus closing statement nih, ana izin dari Ustaz Erwan, harapan nih Ustaz kepada para Gen Z kita. Kemudian juga apa nih yang kemudian yang paling mereka akan dapatkan ketika bergabung dengan STAI Arisalah Ustaz? Baik Ustazah,
pada anak-anak kita yang tamat SLTA. Pesannya adalah membangun masa depan itu sangat mudah, asalkan ada keinginan untuk membangunnya. Masya Allah. Maka bangunlah dengan keilmuan yang matang. Insyaallah STAI akan memfasilitasi, STAI Arisalah Sumatera Barat akan memfasilitasi anak-anak kita tamatan SLTA kemudian membangun kemampuannya. Dengan tagline kita adalah bahwa STAI Arisalah Sumatera Barat siap menjadikan mahasiswanya, tamatannya adalah tamatan yang berkarakter, terpelajar, pemimpin, dan punya jiwa bisnis tentunya. Insyaallah semoga nanti di antara adik-adik atau anak kita yang mendengar Shift FM pada hari ini bisa kemudian mengambil keputusan kita bersama di STAI Arisalah Sumatera Barat. Masya Allah, ditunggu ya Ustadz. Ditunggu Ustadz Erwan nih ya, adik-adik, ditunggu Ustadz Wahyudi juga di sini ya di STAI Arisalah. Dan berakhir nih Ustadz, tidak terasa nyaris 1 jam kita ngobrol, 1 jam lebih dekat ya dengan STAI Arisalah. Terima kasih sekali Ustadz. Genzi, ayo gabung ya karena dosen-dosennya seru-seru insya Allah. Dan ini FYP terus nih, Masya Allah ya, STAI Arisalah dan sudah terakreditasi juga. Sekali lagi terima kasih sudah berkunjung Ustadz. Waktunya sama-sama. Pasti sibuk sekali ya Ustadz. Semua kita bertemu di lain waktu. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Mohon maaf atas semua kesalahan kata. Dan sekali lagi adik-adik yang mau bergabung, ayo mampir ke Instagram STAI Arisalah dan Instagram Shift FM. Ana pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.